Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua-duanya ini artinya sama, cuma bisa diartikan yang maha pengasih dan maha penyayang. Pengasih dan penyayang artinya sama. Makanya di sini dijelaskan oleh pengarang, Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah dua sifat. Buniyata lil mubalaghati min rahima, yang digunakan untuk mubalaghah. Mubalaghah ini artinya oleh ulama nahu maksudnya kuatnya makna dari lafadz rahima yang artinya pengasih atau penyayang. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim secara arti sangat pengasih dan sangat penyayang. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah dua sifat yang dipakai untuk membuat makna lebih dari arti pengasih. Jadi artinya sangat pengasih dan sangat penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat pengasih dan sangat penyayang. Apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Atau sama-sama pengasih penyayang itu artinya sama. Ini kan kita sering baca bismillah tiap hari. Wajib minimal 5 kali kita baca bismillah. Kapan tahu? Ketika sholat. Bukan 5 kali, tergantung rakaatnya. 17 kali. 17 kali kita wajib baca bismillah satu hari ketika sholat 5 waktu. Kalau enggak sah Al-Fatihahnya. Bismillah, dengan menyebut keagungan Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Artinya yang sangat pengasih dan sangat penyayang. Mau ditukar juga nggak apa-apa. Yang sangat penyayang dan sangat pengasih sebetulnya itu sama, artinya sama-sama dari kalimat rahmat. Cuman dijelaskanlah oleh ulama. Yang di sini dijelaskan oleh musannif. Jadi Ar-Rahman itu, Ar-Rahman ablagh minar rahim, lebih baligh, maksudnya artinya lebih luas daripada Ar-Rahim. Kenapa? Kok bisa Ar-Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim? Padahal sama-sama artinya penyayang. Dikatakan ini istilah nahu dalam bahasa Arab, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Karena ziyadatul bina'i tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan bina artinya tambahan huruf dalam kalimat. Ar-Rahman sama Ar-Rahim, banyakan mana hurufnya? Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, banyakan Ar-Rahman hurufnya. Nah, kalau sampai mau hitung banyaknya, mimnya dipanjangkan, alifnya dihitung ya, biar nggak bingung. Nah, mungkin kalau sampai hitung kok sama-sama 4. Nah, Rahman, ada alif di atasnya mim. Ro, ha, mim, alif, nun, 5. Kalau Ar-Rahim 4. Ar-Rahim. Nah, saya perhatikan ngitung kok sama. Ar-Rahman panjang, cuman cara penulisannya dikasih kayak alif kecil berdiri. Ini menunjukkan tambahan makna. Jadi dalam bahasa Arab itu seperti itu. Tambahan bina dalam beberapa dengan syarat-syarat tertentu ya. Tambahan kalimat, tambahan huruf pada kalimat menunjukkan tambahan makna. Lalu oleh karena itulah sebagian salaf mengatakan Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Rahmat, Rahmanud dunya wal akhirah. Allah Rahmanud dunya, penyayang, pengasih di dunia dan akhirat. Ar-Rahim al-akhirah, pengasih di akhirat. Jadi ada yang memisahkan. Kalau kalimat Ar-Rahman itu luas, penyayang dunia dan akhirat. Kalau kalimat Ar-Rahim, penyayang akhirat. Diartikan seperti itu. Nah, dari sini kelihatan, oh berarti Ar-Rahman lebih luas maknanya. Rahmat dunia dan akhirat. Itu dua-duanya sama pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lebih jelas lagi perlu kita ketahui, kalimat Ar-Rahman itu, sifat itu ditujukan bagi pemberi jalailin ni'am ya, nikmat yang agung, artinya inti dari nikmat, usulnya iman, asal-asalnya nikmat, maaf, bukan iman, nikmat. Jadi Ar-Rahman itu pemberi inti ataupun asalnya nikmat. Kalau Ar-Rahim detail-detail dari nikmat. Ini
Cuman dua-duanya milik Allah memang. Cuman lafaz tadi ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya kayak dicontohkan, kalau Ar-Rahman, ya, ini biasanya digunakan pemberi nikmat. Nikmat apa? Keberadaan setelah nggak ada. Ada setelah tidak ada. Atau dasar nikmat iman misal. Iman itu Ar-Rahman. Nikmat sehat. Nikmat akal, adanya akal. Nikmat bisa dengar, nikmat bisa melihat, dan seterusnya. Dasarnya nikmat. Nah, kalau Ar-Rahim itu nikmat, pemberi nikmat dengan detail dari nikmat besar tadi. Kayak contoh Ar-Rahman memberikan nikmat iman, berarti Ar-Rahim memberi kekuatan iman, kekokohan iman. Nah, tetap kembalinya kepada iman. Jadi detailnya penglihatan, Ar-Rahim memberikan nikmat tajamnya penglihatan, tajamnya pendengaran. Atau Ar-Rahman memberi rizki, Ar-Rahim memberi rizki yang banyak, rizki yang barokah. Dikasih sehat, bukan cuma sekedar sehat, sehatnya seperti apa, detail. Nah, itu dengan Ar-Rahim. Cuman ini pembahasan bahasa. Nanti bukan terus diartikan, wah Beb, berarti kalau saya mau minta rizki yang banyak ngomongnya ya Rahim, kalau mau minta rizki aja ngomongnya ya Rahman. Nggak harus kayak gitu, tidak harus seperti itu. Toh sama-sama saja. Yang diminta Ar-Rahman Ar-Rahim ya Allah juga, yang diminta Ar-Rahman Ar-Rahim ya Allah juga, sama saja. Malah dikatakan cukup nyebut nama ya Allah. Memang ini sempurnanya namanya Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah. Mungkin kalau pian ngomong Ar-Rahman, pemberi nikmat yang besar. Ar-Rahim, nikmat yang detail. Nanti ada Al-Fattah yang maha membukakan, itu saja. Ar-Razzaq, pemberi rizki. Ya, Al-Mughni yang maha memberi kekayaan. Satu-satu ada maknanya. Cuman seluruh makna dari sifat-sifat Allah kembali terletak pada lafaz Allah. Ada ulama menyebutkan, jadi kalau sampean mau meminta dengan Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, itu cukup dengan lafaz ya Allah, sama seperti nyebut Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampai akhir dari Asmaul Husna. Jadi itu cukup lafaz Allah. Makanya kemarin kita sebutkan di kitab ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Malibari bahwa lafaz Allah itu adalah Ismillahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Karena memang dasarnya semua kembali kepada lafaz Allah. Bahkan seluruh sifat kembalinya kepada lafaz Allah. Jadi sampai menyebut Allah sama menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampai seluruh akhir dari Asmaul Husna. Nah, rahmat, ya apa-apa ya, kita bahas agak luas sedikit ya. Nah, rahmat itu umum, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umum untuk makhluknya. Ya, untuk makhluknya. Tadi Ar-Rahman Ar-Rahim memang benar, minta yang besar dan minta yang detail tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini ada perasaan gak pantas minta sama Allah, minta yang lain aja. Oh, ini hal kecil, ini sebuah kesalahan. Rasul pernah mengajarkan, mintalah kepada Allah walaupun untuk urusan sendal kalian. Ada sendal satu rusak, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menyuruh kita, dan Allah bersifat Ar-Rahim. Nanti sampai pulang masjid sendalnya hilang satu, ya Allah sendal saya hilang satu, ya Allah, tidak apa-apa, memang Allah Tuhan kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, diriwayatkan dari Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam, Allah mewahyukan kepada Sayyidina Musa, ya Musa, la takhsha minni bukhlan antas alani haqiran. Wahai Musa, jangan takut aku bakhil, pelit. Ya, jangan takut, aku tidak memberikan kamu. Jangan takut, artinya jangan ngira kalau kamu meminta hal yang kecil, aku nggak beri. Antas alani haqiran, kamu minta kepada aku hal yang kecil. Utlub minni diqqah, minta kepada aku hal yang detail sekalipun. Ibu-ibu ngaca ada jerawat, ya Allah jerawatnya hilang ya Allah, tidak apa-apa, yang penting doa, benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru malah ini orang yang hebat.
Segala hal yang ada pada dirinya, terikatnya langsung ingatnya kepada Allah. Mungkin ini lebih istimewa. Ada jerawat langsung ingatnya skincare. Kalah dibanding orang yang ada jerawat langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Cuman bukan untuk main-main ya, ini benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Makanya rahmat itu umum, mutlak. Siapa yang akan banyak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini di sini ada tambahan oleh pensyarah oleh Sahibul I'anatul Talibin dijelaskan. Siapakah orang-orang yang banyak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Dianjurkan yang bagi likulli syakhsin muridi rahmatillahi an yarhama akhahu. Dianjurkan bagi setiap orang yang kepengen berharap rahmatnya Allah untuk merahmati saudaranya. Bagi orang-orang yang ingin disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kasihilah saudara seagamanya, apalagi saudara kandungnya, apalagi orang tuanya. Orang yang ingin disayangi oleh Allah, sayangilah makhluk Allah. Jangankan manusia saja, sebetulnya rahmati hewan, rahmati tumbuhan, kalian juga akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW sudah mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang itu disayangi oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ini bukan di Islam saja, bahkan dijelaskan, tertulis di kitab Injil. Ya ibni Adam, kama tarhamu kadzalika turham. Wahai anak Adam, sebagaimana kamu menyayangi, begitu juga kamu akan dikasihi. Fa kaifa tarju ay yarhamakallah wa anta la tarham ibadallah. Bagaimana kamu berharap dirahmati oleh Allah dan kamu tidak merahmati hamba Allah? Ini bukan hanya syariat kita, ini dasar kita menyembah Allah. Rahmati hamba Allah, maka kamu akan dirahmati oleh Allah. Dari sebelum Islam sudah ada. Ini memang cara Allah memberikan rahmat kepada hambanya dengan merahmati saudaranya. Dan ini sudah sering kita dengarkan. Siapa orang yang paling rahmat kepada makhluk? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliaulah orang yang paling banyak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling rahmat dengan hamba Allah, dengan makhluknya Allah, bahkan kepada musuh yang menyakitinya, beliaulah yang paling banyak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan pembacaannya. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti akan dijelaskan ini makna alhamdu. Alhamdu itu pujian dengan lisan, menyebutkan alhamdulillah, pujian dengan lisan, ya, mensifati kebaikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diartikan juga fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairi. Alhamdulillah, ini hamd dalam bahasa Arab adalah umpamaan yang timbul karena kita ini menghormati, mengagungkan pemberi nikmat. Entah itu memberi nikmat kita ataukah memberi nikmat kepada orang lain. Ada seseorang ngasih nikmat, artinya bagi-bagi rezeki misal. Walaupun kita nggak dikasih, karena dia ini pemberi, ya, karena dia ini suka memberi, kita puji dia, itu namanya hamd. Nah, begitu juga kita hamd kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi'lun yunbi'u an ta'dhimil mun'im. Ini umpamaan yang keluar dari kita karena kita mengagungkan sang pemberi nikmat. Kenapa? Karena memang Allah pemberi nikmat, walaupun nggak dikasih nikmat. Itulah alhamd sebetulnya begitu. Walaupun kita nggak diberi nikmat,
kita mengagungkan Allah dengan alhamdulillah, 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 dzikir alhamdulillah, seandainya nggak ada nikmat hari itu, dan nggak ada ya, ini nggak mungkin ada manusia hidup tanpa nikmat Allah, nggak mungkin. Paling orangnya nggak tahu, nggak sadar nikmat tersebut. Ini seandainya, nah ini ucapan ini yang timbul karena kita mengagungkan Allah adalah alhamdulillah, ini adalah hamd, pujian. Jadi pujian itu bukan cuma ngomong alhamdulillah, tapi ungkapan rasa mengagungkan Allah karena Allah sang pemberi nikmat. Itulah alhamdulillah. Syukur, makna yang bagus dari syukur mirip sama hamd, ada yang menyamakan artinya sama. Cuman makna syukur yang bagus, yang enak sebetulnya, sorful abdi, ya, hamba menggunakan nikmatnya Allah lima khuliqa li ajrihi, ya, untuk apa tujuan Allah menciptakannya. Hamba menggunakan nikmat lima khuliqa li ajrihi. Untuk apa diciptakan nikmat tadi? Sampean dikasih mata. Tujuan Allah ciptakan mata apa? Untuk melihat ciptaan Allah. Setelah kita melihat, kita baru nanti bisa menemukan keagungan Allah dari pandangan tata tersebut. Melihat langit, takjub. Melihat lautan, takjub. Melihat gunung, melihat Al-Quran, melihat makna-makna kalam Allah. Nah ini tujuannya diciptakan mata itu untuk mencari keagungan Allah. Ya, digunakan untuk itu. Salah satu penggunaan yang benar untuk itu. Nah, ketika hamba pakai matanya pada hal yang memang diridhoi oleh Allah, berarti dia setelah bersyukur. Bukan cuma ngomong alhamdulillah saja. Syukur itu bukan terima kasih ya Allah dikasih mata, tapi matanya dibuat maksiat. Itu bukan syukur itu. Itu syukur dengan lisan, pakai mulut. Pakai mulut itu syukur, pakai mulut. Sama kayak ada orang ngasih saya makanan, ngasih air, saya terima kasih ya airnya, saya buang tempat sampah. Ini saya berterima kasih tidak? Sampai ngasih saya minuman, saya terima kasih, langsung saya buang. Enggak saya pakai untuk tujuan air tadi apa? Diminum, enggak saya minum. Berarti saya enggak bersyukur, walaupun mulut saya mengucapkan terima kasih. Nah ini perlu diperhatikan hadirin sekalian ya. Kalau kita ingin bersyukur sungguh-sungguh, gunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Dengan ringkas, ciptaan Allah yang diberikan, seluruh ciptaan Allah yang diberikan kepada kita, tujuannya adalah untuk digunakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidak aku ciptakan manusia dan jin. Jadi kita ini semua yang ada pada diri kita diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya milik Allah. Kalau mau melihat asal segala nikmat, segala puji hanya milik Allah. Bahkan ketika manusia menyampaikan kebaikan, semuanya pada hakikatnya itu melalui takdir Allah Subhanahu wa taala. Pemberi hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi hadana, bersyukur kepada Allah yang memberi hidayah kami, yang memberi hidayah saya. Kalau musannif ini maksudnya kami, dirinya di beliau pribadi. Ya, aku bersyukur kepada Allah yang memberi hidayah aku. Memberi hidayah itu artinya menunjukkan aku. Lihada, untuk ini. Apa ininya? Mengarang kitab. Jadi musannif ini, Syekh Abdul Aziz, beliau mengatakan, aku bersyukur, alhamdulillah, segala puji milik Allah yang memberi aku hidayah untuk ngarang kitab ini. Lihat hebatnya beliau di awal seperti inilah. Jadi ulama itu mengawali kitabnya dengan bismillah dan dengan alhamdulillah. Sudah jelas ngikuti Al-Quran, diawali dengan bismillah dan alhamdulillah, ngikuti tertib Al-Quranul Karim, bismillah, alhamdulillah. Juga mengikuti riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadisnya ada riwayat dhaif, tapi riwayat dhaif tadi berkumpul naik jadi riwayat hadis hasan. Nah,
kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa aqta. Segala hal yang punya kemuliaan nggak diawali dengan bismillah maka putus, nggak ada berkahnya. Makanya beliau ngarang bismillah dulu, alhamdulillah dulu. Memang betul mengikuti tertib Al-Qur'an, tetapi makna di dalam hatinya beliau juga ini ketika menyebutkan alladzi hadana, setelah alhamdulillah, syukur kepada Allah yang ngasih saya hidayah ngarang kitab ini. Ini nunjukkan ya. Jadi beliau ngarang kitab, ngomongnya di awal alhamdulillahilladzi hadana, ini nunjukkan bukan kemampuan saya. Saya ngarang kitab ini bukan dari kehebatan saya, tetapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aku bersyukur kepada Allah yang memberi aku hidayah. Jadi karangan kitab ini berkat apa sih? Dia nunjukkan bukan karena kepintaran saya. Ini hebatnya beliau ini ya, Syekh Abdul Aziz Al-Malibari, orangnya ikhlas. Ini bukan karena kehebatan saya, bukan karena saya pintar, ahli Al-Quran, ahli hadis, enggak. Saya bisa ngarang ini semata-mata karena hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawadhu dari beliau. Hidayah itu jalannya banyak. Saya mau dapat hidayah gimana caranya? Atau kalau caranya banyak. Salah satu caranya ngaji Al-Quran. Salah satu caranya ini yang paling banyak dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya, penyebab hidayah atau penyebab taufik. Ini yang paling banyak terjadi, banyak macamnya penyebab-penyebab hidayah. Targhib wa tarhib. Ketika targhib wa tarhib diambil dari Al-Quran atau hadis. Targhib itu ajakan, tarhib itu ancaman. Ketika sampean dengarkan tausiah ulama yang di situ ada ajakan untuk taat, di situ juga ada ancaman dari perbuatan maksiat, biasanya saat itu turun hidayah. Atau ketika mendengarkan hal-hal yang membuat kita rindu kepada Allah dan Rasul, indal ishtiyaq, ya, saat kita rindu kepada Allah dan Rasul, ke masjid mendengarkan ustadz tadi, ada ustadz yang targhib wa tarhib, kerjakan ini kalau enggak disiksa, kerjakan ini biar masuk surga, itu targhib wa tarhib. Ada juga kayak gini, hadirin sekalian, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, seperti yang barusan kita baca, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu menyebabkan turunnya hidayah, masuk hidayah kepada kita, ngerakkan hati kita sehingga dapat taufik. Jadi hidayah itu bisa didapatkan dengan istiak, dibikin rindu, dijelaskan nikmat Allah, dijelaskan kasih sayang Allah, turunlah hidayah. Berapa banyak orang yang tobat ketika dengar sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang ahli maksiat karena mereka belum kenal Allah. Seandainya mereka dikenalkan siapa Allah, siapa Tuhan kita, yang ngasih nikmat itu Allah, Allah yang sayang kepada kita, kenal itu, mereka faham itu, berubah mereka, itu yang namanya hidayah. Begitu juga sama dibikin rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka diceritakan akhlak-akhlaknya Rasul, diceritakan bagaimana perjuangan Rasul untuk menyelamatkan umatnya, mengajarkan agama. Nggak sedikit orang yang berubah, yang baik jadi lebih baik, yang buruk taubat meninggalkan kemaksiatannya karena dengar sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah pintu-pintu hidayah. Kemudian ada juga ini cara yang agak enak, ini caranya gampang, kebenaran ini, kalau pas dapat itu nyaman sekali. Apa itu? Biru'yatis sholihin, dengan ngelihat orang soleh. Ini Habibullah Haddad menyebutkan, dengan ngelihat orang soleh bisa dapat ba'ith, atau nanti kita artikan juga hidayah. Jadi di kitabnya Habibullah bin Haddad, Adab Sulukul Murid, itu di awal bab beliau menjelaskan tentang ba'ith. Ba'ith itu getaran di hati yang menyebabkan kita mau berbuat baik. Nah, kita artikan sini secara global hidayah. Jadi ketika melihat orang soleh, ketika melihat orang soleh, tiba-tiba bisa timbul di hati orang keinginan taubat atau sadar diri, padahal belum dinasihati, ini masih belum. Kenapa? Karena ulama solihin itu pewarisnya Nabi, dan Nabi kita Muhammad SAW sudah nggak kita pungkiri lagi. Berapa banyak kita dengarkan cerita orang-orang yang masuk Islam cukup dengan melihat wajah Nabi Muhammad SAW, yang ngelihat wajah beliau, alima anna wajahu laisa biwajhin kadzab,
yang ngelihat wajahnya itu langsung paham bahwa ini bukan wajah penipu. Banyak orang yang ngelihat langsung sadar masuk Islam. Dan ini kita cari kisah-kisah ulama yang masih hidup sekarang. Jangan ulama zaman dulu, yang masih hidup sekarang, yang memang benar-benar soleh, ulama yang mengamalkan ilmunya, sampai sekarang masih banyak ceritanya. Kita sering dengarkan dari guru-guru kita, ada orang syahadat masuk Islam. Pas ditanya, kenapa? Sebabnya apa? Ya nggak tahu, saya ketika ngelihat beliau, kok hati terasa nyaman, penasaran, kepengen kenal siapa dia. Datang, kenalan, ngomong, apa agamamu? Ujung-ujungnya nanya, mau ikut kamu, mau belajar, masuk Islam. Penyebabnya apa? Ngelihat aja sebetulnya. Belum dengarkan tausiahnya ya, ngelihat. Makanya sebetulnya bagus buat kita-kita ini, banyak-banyak silaturahmi ke tempatnya orang soleh. Para waris-warisnya Nabi Muhammad SAW. Ajak anak-anak sampean ikut, ngelihat wajah mereka. Nah, lebih bagus lagi, ar-ru'yati minhum, dilihat sama mereka. Dilihat sama orang soleh. Kadang-kadang kalau kita ngelihat solehin dengan cara pandang kita yang penuh dengan kekurangan adab, penuh dengan kurang ilmu, jadi itu pun bisa mungkin dapat hidayah. Ya, itu sudah bagus. Tapi kalau orang soleh ngelihat kita, oh ini hidayah terbesar ini. Kenapa? Pandangan mereka itu penuh dengan pandangan kasih sayang, warisan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika orang soleh ngelihat murid-muridnya, ngelihat pecintanya, mereka itu nggak lepas dari doa mereka. Ngelihat muridnya ada yang melanggar perintah Allah, didoakan biar dikasih kembali ke jalan yang lurus. Ngelihat muridnya taat, didoakan mudah-mudahan dikasih keikhlasan, dilipat gandakan taatnya. Pandangan mereka itu pandangan rahmat. Dulu saya pernah dengarkan nasihat dari kakak kelas saya di Hadramaut, Habib Ali Al-Attas. Jadi beliau cerita, kenapa anak-anak santri-santri itu di depan gurunya ada yang kadang-kadang rebutan, kepengen dapat soft awal, kepengen dapat soft paling depan. Jadi kalau ngaji itu kan guru duduk di bawah, kemudian pakai meja. Kan nggak semua kelihatan yang di belakang. Kalau gini sih enak, kelihatan semua. Jadi yang di belakang-belakang nggak kelihatan. Sehingga anak-anak rebutan. Kadang-kadang ada yang naruh rida duluan, ditaruh. Tanda, ini tempat saya ini. Jangan ada yang nempati. Kepengen di depan. Emang bedanya apa? Bedanya apa di depan sama di belakang? Malah kadang-kadang yang nggak dapat, duduknya ditinggikan. Cuman jangan dipraktekkan ini ya, nganggu yang belakang nanti. Jadi kepengen dilihat. Apa yang menyebabkan kepengen dilihat sama gurunya? Itu tadi. Ingin mudah-mudahan ketika saat turun nurnya Allah kepada gurunya, gurunya ini ada waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah dari doa guru tadi. Jadi mereka sengaja maju ke depan ingin dilihat sama ulama sholihin. Ini guru yang sungguhan ya, guru-guru yang soleh betul-betul. Bukan kayak ulama akhir zaman seperti kita ini, sampean dilihatin kita nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya, malah bisa-bisa sumpek dilihatin sama kita. Rebutan kepengen dilihat, apa tujuannya? Dengan dilihat orang soleh tambah nikmat, berubah hatinya jadi lebih bagus. Nah ini pintu-pintu hidayah. Nah kemudian jenis hidayah macam-macam, kita nggak usah panjang-panjang, sudah panjang ini sudah. Nah, kita teruskan saja. Nah, hidayah masih banyak, ada nanti jenis-jenis hidayah. Jenis hidayah banyak sekali jenis hidayah. Cuman biasanya